Kemudian yang mengganggu yang lain adalah sudah begitu ada masalah tapi diam. Diam, hanya diam. Ini tidak menyelesaikan masalah. Diam itu hanya membuat bom waktu. Nanti meledak pada waktunya. Saudara akan jadi teroris lain lagi. Nah, atau sebaliknya marah-marah. Ini juga menyebalkan dalam keluarga dan itu mengganggu komunikasi. Mari kita membaca Amsal 25 ayat 24. Bisa tampilkan? Amsal 25 ayat 24. Saya kagum karena ini Salomon ini kok hebat dalam komunikasi. Mungkin karena istrinya banyak itu. Sehingga dia ahli dalam komunikasi. Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah. Di loteng aja lah. Di atas, kalau perlu di atas genteng. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Betul suami-suami? Kalau ada suami yang kok rajin berkebun, kok rajin bersihkan mobil, oh jangan dianggap hebat dulu itu. Bisa juga dia itu menyingkir, saudara. Sebel gitu ya. 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Tinggal satu rumah dengan istri yang cerewet, maaf ya, itu seperti menghadapi genteng bocor. Genteng bocor itu lain dengan kehujanan, saudara. Kalau kehujanan ya nanggung lah, ya. Tapi kalau genteng bocor itu seperti ini, lagi enak tidur, ngorok itu tes. Masuk mulut lagi, apa ini? Tidurnya terganggu. Kemudian di sini kasih ember, bocornya pindah di sana lagi. Pernah enggak saudara jengkel? Ya, kalau bocor itu mengganggu, ada suara, susah untuk tidur. Sehingga ini sudah mengganggu relasi. Ya tadi lebih baik saya berkebun, lebih baik saya cuci mobil dan sebagainya. Nah itu termasuk non-verbal communication, sinyal-sinyal ya. Yang berikut, sebaliknya istri mengomel atau suami mengomel itu juga tidak baik ya. Diam memang tidak baik, tapi mengomel terus juga menjengkelkan. Menjengkelkan, saudara. Ada suami istri itu kalau sudah ada satu konflik, satu masalah, dari pagi sampai malam tuh ngomel terus. Kok enggak capek ya? Nah, daripada gitu direkam aja kalimatnya sama kok, diulang, replay gitu ya. Tidak bertanya tapi curiga dan menuduh, ini lebih jahat lagi. Kamu, dasar kamu, pernah enggak ngomong gitu? Memang kamu, lalu salahnya baru 2 kali dikatakan, kamu selalu memang begitu, lah ditambah selalu. Padahal baru salah 4-5 kali, tapi sudah dituduh selalu. Siapa yang tidak sakit hati? Apalagi diberi tambahan, dasar kamu selalu, aduh. Ini berarti tidak memberi kesempatan untuk bertobat. Jadi percuma ikut retreat, saudara. Nah, bagaimana seharusnya? Sebelum berkomunikasi, ada PR yang harus kita lakukan, saudara. Yaitu menyiapkan diri dengan saling mengerti. Siap enggak sebelum komunikasi untuk saling mengerti, saling percaya, saling terbuka, dan siap saling mengampuni dalam kasih. Speaking the truth in love. Coba dibuka Efesus 4:15. Speaking the truth in love. Nah ini begini, saya kasih contoh ya. Saya pernah datangi suami istri yang dengan wajah ya, kayak pepaya gitu. Ya. Bertengkar gitu. Diantarkan saudaranya untuk konseling. Lalu saatnya apa masalahnya? Ini Pak, gara-gara SMS Pak. Gitu. Jadi istrinya cemburu. Karena di SMS suaminya itu ternyata ada kata-kata yang mesra begitu. Mampir ya nanti ya, gini pokoknya yang romantis begitulah ya. Sehingga istri ini cemburu dan curiga.
jangan-jangan sudah ada perselingkuhan dengan dia. Tapi suami mengatakan, "Mah, zaman sekarang ini teman bisnis, Mah. Kita seringkali dalam dunia bisnis itu terjadi pelecehan-pelecehan, kata-kata yang asal saja, tapi tidak, sama sekali tidak." Tapi enggak percaya. Akhirnya suami istri datang kepada saya, lalu saya tanya sama istri, "Kok kamu datang berdua menghadap saya, ini tujuannya apa?" "Saya ingin tahu, Pak, di depan Pak Andreas suami saya supaya mengaku ya atau tidak." Lalu saya tanya, "Kamu bilang ingin mengaku suamimu di depan saya ya atau tidak?" Sekarang saya tanya, kalau jawabnya ternyata iya, kamu mau apa? Wah, makin liar dia, saudara ya. Ya, saya akan marah gini. Nah, kalau kamu belum apa-apa marah, dan suamimu tahu kamu akan marah, bisa juga dia bohong. Kamu ingin saya tanya dia jujur enggak? Ya jujur, Pak, saya ingin jujur. Kamu mau janji, kalau saya tanya nanti, dia jawab jujur, kamu mau janji tidak marah? Enggak, Pak. Lalu yang kedua, andaikan jawabnya ternyata ya suamimu selingkuh, dan dia di hadapan saya mau bertobat, kamu mau mengampuni? Ternyata tidak mudah, saudara. Ternyata tidak mudah. Itu sebabnya sebelum kita berkomunikasi, apalagi konseling suami istri ya, kita harus siap dulu dengan saling mengerti. Mau mengerti tidak kalau suami di dunia bisnis bisa mengalami hal yang seperti itu. Dan itu sering terjadi. Kemudian mau saling percaya, kalau suami mengatakan tidak, sungguh tidak, mau percaya tidak. Atau jawabnya ternyata terbuka, iya, tapi saya mau di hadapan Pak Andreas minta ampun, saya mau selesaikan dengan baik. Mau mengampuni enggak? Inilah saudara. Oleh karena itu Efesus 4:15 ini, bagus ya ayat ini, cuma dalam bahasa Indonesianya agak kepanjangan. Bahasa Inggris saya lebih senang, bahasa Inggrisnya pendek, speaking the truth in love. Ya, Efesus 4:15 terjemahannya agak panjang, begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, berpegang kebenaran di dalam kasih. Tapi dalam bahasa Inggris ditulis speaking the truth in love. Artinya apa saudara? Kalau saudara tidak bicara benar, artinya saudara tidak mengasihi istrimu atau suamimu, betul?